Ini Magi. Setiap hari si Magi dimarahin emaknya gara-gara nongkrong di depan komputer terus. Tapi mau gimana lagi, di kondisi yang kayak gini, si Magi gak bisa nongki santuy keluar rumah, gak bisa main gundu, ngopi cantik bareng teman-teman, apalagi kuliah. Jadi dia bisanya di rumah aja, kuliah pakai Zoom, main game online, terus kalau udah mager, rebahan di depan TV. Tanpa sadar, tagihan listrik rumah Magi membengkak dan emak pun makin marah. Kok bisa sih tagihan listrik membengkak? Kenapa coba? Kalau kamu berpikir karena Magi di rumah terus, ya kamu benar. Tapi ada faktor lain loh yang bikin tagihan listriknya membengkak. Coba kita lihat grafik berikut ini. Mungkin benar Magi lebih boros, tapi ternyata dia nggak sendirian. Hampir semua orang di seluruh dunia mengalaminya. Alhasil harga listrik keseluruhan pun naik. Kalau kita lihat, sejak bulan April 2020, harga dan permintaan listrik mengalami kenaikan yang besar. Padahal dari Februari sampai Maret, harga dan permintaan listrik cenderung menurun. Lalu, apa sih yang terjadi pada saat itu? Perlu diingat nih teman-teman, pada tanggal 24 April 2020, kebijakan PSBB mulai diterapkan. Kebijakan itu membuat semua orang stay at home dan melakukan segalanya secara online. Semenjak itu juga, pemakaian listrik dan energi di rumah kian meroket. Kalau kita kurang bijak dalam menggunakan energi di rumah, lama-kelamaan kita akan kehabisan energi dan uang. Maka dari itu, ada nih yang namanya gaya hidup mandiri energi. Gaya hidup mandiri energi tuh gimana sih? Nah, gaya hidup mandiri energi adalah gaya hidup di mana masyarakat bisa menghasilkan energi sendiri. Gimana sih cara kita mandiri energi? Jadi, kita harus adaptif terhadap perubahan. Jika kedepannya kita akan lebih condong ke penggunaan energi terbarukan yang masih belum sempurna, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan di mana kemungkinan ketersediaan listrik dari batu bara menjadi lebih terbatas. Ada beberapa solusi nih yang ditawarkan biar kita menjadi orang yang mandiri energi. Yang pertama, panel surya. Teknologi yang satu ini memanfaatkan energi matahari yang dikonversi menjadi energi listrik. Ini cocok banget nih untuk digunakan pada daerah-daerah yang terbuka dan menerima banyak sinar matahari. Yang kedua ada lampu air garam. Lampu air garam adalah inovasi baru yang membuat energi listrik dengan menggunakan air garam. Tidak hanya itu, kita juga harus beradaptasi dan mulai menghemat energi. Mulai aja dari hal-hal kecil, seperti menggunakan lampu hemat energi, mematikan lampu saat tidak digunakan, dan lain-lain. Gampang kan? Dengan menerapkan langkah-langkah ini, masyarakat bisa lebih menghemat energi dan punya cadangan energi lebih banyak. Kita bisa membantu negara menghemat uang untuk energi. Selain itu, polusi pun bisa dikurangi. Nah, banyak banget kan keuntungannya? Memang, saat ini pemanfaatan energi terbarukan ini masih jauh dari kata sempurna. Masih begitu banyak kelemahan dari penggunaan energi terbarukan ini. Terutama adalah ketidakkonsistenan, ketersediaan, serta penggunaan teknologi ini masih belum efisien dibandingkan biaya produksi energinya. Tetapi, saat ini adalah saat yang tepat untuk mulai memanfaatkan energi terbarukan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Untuk kedepannya, kita semua tentunya berharap ya, pada Indonesia Emas 2045 nanti, semua harapan ini sudah terwujud, di mana penggunaan energi terbarukan dan kemandirian energi bukan hanya wacana belaka,